Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadia Andriani dari Prodi S1 Akuntansi semester 2. NIM 19 10 11 20 11 22 ruang A557. Baik, saya dari kelompok 9 akan menjelaskan apa itu kepailitan. Nah, pailit itu adalah suatu keadaan di mana debitur tidak mampu melakukan pembayaran terhadap utang-utang daripada kreditornya. Keadaan tidak mampu membayar tersebut disebabkan karena kesulitan kondisi keuangan dari usaha debitur yang telah mengalami kemunduran. Selanjutnya, menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, kepailitan itu merupakan sita umum atas semua harta pailit yang pengurusannya dan pemberesannya dilakukan oleh kurator. Nah, kurator itu sendiri adalah balai harta peninggalan atau orang atau persekutuan perdata yang memiliki keahlian khusus dan terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Kurator itu bertanggung jawab terhadap kesalahan atau kelalaian dalam melaksanakan tugas pengurusan dan atau pemberesan yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit. Kemudian, debitur dinyatakan pailit apabila pertama, adanya utang, 2, adanya 2 utang atau lebih, 3, minimal 1 dari utang jatuh tempo dan dapat ditagih, 4, adanya debitur, 3, lebih dari 2 kreditur, 6, pernyataan pailit dilakukan oleh pengadilan niaga, dan terakhir permohonan pailit dilakukan oleh pihak yang berwenang. Demikian yang dapat saya sampaikan apa itu tentang kepailitan. Terima kasih. Selamat pagi, salam sejahtera. Dengan saya Dewi Afrianti Susanti Sitorus dengan nomor induk mahasiswa 1910112011834. Di sini saya akan menjelaskan tentang kepailitan. Pailit merupakan suatu keadaan di mana debitur tidak mampu untuk melakukan pembayaran terhadap utang daripada kreditornya. Keadaan tidak mampu membayar lazimnya disebabkan karena kesulitan kondisi keuangan dari usaha debitur yang telah mengalami kemunduran. Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusnya dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim. Proses persidangan dilakukan secara singkat dan pengadilan niaga harus segera mengabulkan permohonan pailit apabila syaratnya terpenuhi, yaitu persyaratannya: 1. Debitur yang mempunyai 2 atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas. Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dapat juga diajukan oleh kejaksaan untuk kepentingan umum. 3. Dalam hal debitur adalah bank. 4. Dalam debitur adalah perusahaan efek, bursa efek, lembaga krisis, dan penjaminan. Dari ketentuan tersebut diperoleh syarat yuridis agar debitur dapat dinyatakan pailit, yaitu ada 7, yaitu adanya utang atau lebih, minimal 1 dari utang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih. 4. Adanya debitur. 5. Lebih dari 2 kreditur. 6. Pernyataan pailit dilakukan oleh pengadilan khusus yang disebut dengan pengadilan niaga. Dan 7. Permohonan menyatakan pailit yang diajukan oleh pihak berwenang. Ada juga PKPU ya, yang kepanjangannya penundaan kewajiban pembayaran utang. Dalam pasal 102 Nomor Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 adalah
Uraian tentang harta debitur, pertelean yang menyatakan sifat dan jumlah utang dan piutang debitur, nama dan tempat tinggal para kreditur, jumlah piutang setiap krediturnya. Adapun tata cara pengajuan penundaan kewajiban pembayaran utang adalah sebagai berikut, yaitu 1. Permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang diajukan kepada pengadilan niaga melalui panitera. 2. Panitera akan mendaftarkan permohonan PKPU pada tanggal permohonan yang bersangkutan diajukan. 3. Panitera menyampaikan permohonan PKPU kepada Ketua Pengadilan Negeri dalam jangka waktu paling lambat 24 jam. 4. Dalam jangka waktu paling lambat 2 kali 24 jam terhitung sejak tanggal permohonan PKPU. PKPU berakhir atas permintaan hakim pengawasan atau atas permohonan pengurusan atau satu lebih dari kreditur atau atas prakarsa pengadilan apabila 1. Debitur selama waktu PKPU bertindak dengan buruk dalam melakukan pengurusan terhadap hartanya. 2. Debitur mencoba merugikan para krediturnya. 3. Debitur melakukan pelanggaran yang ketentuan dari pasal 204 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, yaitu melakukan tindakan pengurusan atau memindah hak atas suatu bagian dari hartanya tanpa diberi wewenang. 4. Debitur lalai melaksanakan tindakan-tindakan yang diwajibkan kepada oleh pengadilan pada saat atau setelah PKPU diberikan. Dalam pengajuan pailit ada penundaan kewajiban utang di Indonesia dari berbagai wilayah yurisdiksi, yaitu 1. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang daerah hukumnya meliputi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Sumatera Selatan, Lampung, dan Kalimantan Barat. 2. Pengadilan Negeri Ujung Pandang yang daerah hukumnya meliputi wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Maluku, dan Irian Jaya. 3. Pengadilan Negeri Medan yang daerah hukumnya meliputi wilayah Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Bengkulu, Jambi, dan daerah istimewanya Aceh. 4. Pengadilan Negeri Surabaya yang daerah hukumnya meliputi wilayah perdamaian. Perdamaian adalah salah satu cara untuk mengakhiri kepailitan. Perdamaian dapat digunakan sebagai alat untuk memaksa dilakukannya restrukturisasi hutang karena di luar kepailitan. Kreditur atau kongruen tidak dapat dipaksa untuk menyetujui perdamaian. Dari pasal 1661 ayat 1 UUK, dalam praktek alternatif perdamaian dilakukan di luar kepailitan memungkinkan untuk dilakukan kemungkinan untuk dilakukan. Kedudukan kreditur separatis dalam perdamaian di kepailitan ada 3, yaitu kreditur separatis mempunyai absis dalam perdamaian. 2. Jika ikut voting berarti melepaskan haknya selaku kreditur separatis. 3. Pasal 138 UUK memungkinkan kreditur separatis untuk memilihnya. Adapun pembatalan perdamaian. Pembatalan perdamaian ada 2, yaitu dimungkinkan adanya pembatalan perdamaian sebelum sidang homologasi yang jika terdapat alasan-alasan yang kuat dari para kreditur untuk meminta pembatalan. Yang kedua, pembatalan perdamaian dapat diajukan pada sidang majelis hakim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zainal Fadilah, NIM 19 10 11 20 18 20. Ingin menjelaskan tentang contoh real dari kasus pailit di Indonesia dan kesimpulannya.
yaitu ada contoh real dari kasus yang terjadi berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang pailitan. Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat telah menyatakan pailit pada PT Metro Batavia. Keputusan pailit PT Metro Batavia disebabkan oleh utang banyak sebesar 4,68 juta US dollar yang sudah terlewat jatuh tempo namun tidak kunjung dibayar. Putusan pailit ini telah diajukan semenjak 20 Desember 2012 dan diputuskan pada tanggal 30 Januari 2013. Penutupan Batavia pada tanggal 30 Januari ini merupakan salah satu kejadian yang paling menyedihkan bagi industri penerbangan Indonesia. Batavia Air ini telah dinyatakan pailit karena tidak mampu melunasi utang-utang dalam jutaan dolar itu, yang muncul akibat perjanjian perbaikan pesawat yang tertuang dalam Agreement on Overhaul and Repair pada 19 April 2007 dan 12 Mei 2008. Dari kasus pailitnya, Batavia Air dapat dipahami bahwa celah pemasukan dan pengeluaran potensi bisnis yang tidak pasti. Oleh karena itu, pemanfaatan celah pasar yang diharapkan pihak manajemen Batavia Air tidak berjalan sesuai rencana. Mungkin itu saja sih contoh real dari kasus di Indonesia tentang kepailitan, yaitu dari PT Metro Batavia. Dan kesimpulannya, jika ada terjadi kepailitan, maka proses pengajuannya permohonan pailit diajukan oleh pengadilan yang berwenang, yaitu Pengadilan Niaga yang berdomisili daerah tempat kedudukan debitur itu berada. Pengajuan permohonan pailit diajukan oleh kreditur sebagaimana yang diatur pada pasal 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Permohonan pengajuan pailit diajukan kepada pengadilan melalui Panitera. Panitera mendaftarkan permohonan kepailitan kepada Ketua Pengadilan Niaga dalam jangka waktu paling lambat 1 hari, terhitung sejak tanggal pemohon didaftarkan. Dalam jangka waktu paling lambat 2 hari, terhitung sejak tanggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan, pengadilan mempelajari permohonan dan menetapkan hari sidang. Sidang pemeriksaan atas permohonan kepailitan diselenggarakan paling lambat 20 hari sejak permohonan. Tahap putusan atas permohonan kepailitan dikabulkan atau diputus oleh hakim apabila fakta atau keadaan secara sederhana terbukti memenuhi persyaratan pailit. Terus terakhir, putusan pailit harus diucapkan paling lambat 60 hari setelah tanggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan, di mana berdasarkan pada asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya murah, putusan tersebut wajib diajukan kepada jurusita. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.